Sekali lagi, shalom. Oke, saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan hari ini. Tuhan masih kasih kesempatan buat kita masih hidup, ya. Walaupun kita harus melewati banyak tantangan, banyak persoalan di hari-hari yang telah lalu, tapi Tuhan itu tetap baik sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Nah, malam ini kita mau coba sama-sama belajar ya. Mungkin dari baca judulnya agak-agak gimana gitu ya. Jangan memberontak terhadap Roh Kudus. Ada beberapa teman-teman Bapak juga kemudian dia balas status Bapak. Oh, itu judulnya gimana ya maksudnya gitu ya. Nah, itu sebabnya juga ya sudahlah, di-record aja. Nanti banyak tahu ada yang bertanya-tanya. Puji Tuhan kalau dia mau mendengarkan ya. Jadi ayatnya Bapak ambil dari Yesaya pasal yang ke-63 ayat yang ke-10. Katakan di sini, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Ya, Yesaya 63:10 ini kemudian menceritakan tentang apa? Bangsa Israel. Nah, jadi 3 minggu ini juga kita terus berbicara tentang bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan semakin banyak kita belajar, semakin Tuhan tunjukkan bahwa sebenarnya berbicara tentang Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang perjanjian baru, bahkan sejak daripada perjanjian lama itu Tuhan sudah menyatakan bahwa Roh Kudusnya itu adalah pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Dan oleh karena dia memiliki kepribadian, ayat ini menunjukkan bahwa Roh Kudus bukan sekedar kuasa, Roh Kudus bukan sekedar suasana atau atmosfer, tapi Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Buktinya apa? Dia bisa mengalami duka. Roh Kudus itu memiliki kehendak. Katakan amin. Roh Kudus punya keinginan. Kalau kita tahu kita manusia yang punya keinginan, maka kita harus tahu bahwa Roh Kudus punya keinginan. Dan di sini kita baca sendiri bahwa mereka yang kemudian memberontak terhadap apa? Terhadap segala keinginan, segala kehendak, segala hal yang kemudian dikerjakan dan dirancangkan oleh Roh Kudus. Dan pemberontakan itu tidak main-main. Itu membuat Roh Kudus berduka. Ya. Kalau kita pelajari bahwa Allah Bapa adalah Allah yang pribadinya itu menunjukkan keberadaan dia di sorga sana. Lalu kemudian ada Tuhan Yesus, kepribadiannya yang menunjukkan keberadaan dia berada di tengah-tengah manusia. Dan lalu yang ketiga, Roh Kudus itu kemudian dikatakan sebagai janji Bapa yang turun untuk apa? Keterbatasan Tuhan Yesus sebagai manusia 100% yang gak bisa berada di semua tempat, itu kemudian dipenuhi oleh keberadaan Roh Kudus. Maka dikatakan Roh Kudus akan dicurahkan kepada seluruh umat manusia. Dan Roh Kudus itu berulang kali kita sama-sama belajar perlu tempat tinggal. Roh Kudus gak bisa ngawang-ngawang. Right? Misalnya ini antara aku dan Ricky, Roh Kudus gak mungkin di antara kami berdua ini. Roh Kudus harus tinggal di dalam saya, atau tinggal di dalam Ricky juga, atau saya menolak untuk Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus perlu tempat tinggal. Itu sebabnya dikatakan sebab tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Ingat ya, bukan gereja, bait Roh Kudus. Bukan bangunan gereja itu kemudian menjadi tempat Roh Kudus. No, Roh Kudus itu baitnya adalah tubuh kita. Itu
Itu sebabnya kalau kita tidak serius menjaga keberadaan daripada tubuh kita, artinya apa yang kita kerjakan dengan tubuh ini, tubuh jasmani ini kemudian akan menentukan apakah Roh Kudus itu akan berkenan atau tidak untuk tinggal di dalam tubuh kita. Katakan amin. Nah, siapakah yang kemudian yang dimaksud dengan memberontak terhadap Roh Kudus? Nah, kalau kita lihat gambar ini, maka kita melihat ada tiang awan dan tiang api. Ya. Untuk apa di sana tiang awan dan tiang api? Bahwa pada waktu bangsa Israel kemudian dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir, maka bangsa Israel itu di hadapan mereka, di depan mereka itu duluan berjalan dan bergerak tiang awan pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam hari. Kemanapun tiang awan itu bergerak, maka bangsa Israel itu harus ikut. Tapi saya katakan harus ikut. Di sini ada pelajaran penting bahwa bangsa Israel nggak punya pilihan. Sebab ketika berada di padang gurun, tak satu manusia pun bisa selamat, bisa lewat padang gurun kalau mereka tidak mempersiapkan begitu banyak peralatan-peralatan penting untuk bisa menjadi penunjuk arah. Yang mana pada waktu itu kita tahu sendiri bangsa Israel itu adalah keluar dari tempat di mana mereka diperbudak, nggak sekolah, nggak belajar, dan nggak tahu kemana-mana. Yang mereka tahu cuma tinggal di daerah Goshen di Mesir dan tinggal sebagai budak, nggak dikasih kesempatan belajar. Berarti kalau mereka kemudian dilepaskan melewati padang gurun, mereka tahu sendiri mau kemana kami. Dan mereka nggak punya pilihan lain selain ikut kepada apa yang di hadapan mereka, yang dinyatakan bahwa itu adalah pimpinan dan tuntunan Tuhan. Bayangin kalau pada siang hari begitu panasnya di padang gurun. Dan Tuhan berkata, aku akan berikan kepadamu tiang awan. Untuk apa? Selain daripada memimpin bangsa Israel, maka tiang awan itu akan membuat bangsa Israel tidak merasa kepanasan pada waktu siang hari. Katakan amin. Dan pada waktu malam begitu dinginnya di padang gurun, tapi Tuhan katakan, aku akan berikan tiang api bagimu supaya kau tidak pernah kedinginan pada waktu malam hari. Dan bangsa Israel kemudian ikut dan ikut dan ikut kemanapun tiang api dan tiang awan itu bergerak. Lalu kenapa Tuhan kemudian menyatakan bahwa pemberontakan terhadap Roh Kudusnya itu berlangsung pada waktu bangsa Israel sedang ikut tiang api dan tiang awan? Karena mereka ikut kemanapun ikut. Alkitab nggak pernah mencatat bahwa ada sekelompok orang dari bangsa Israel yang sedang berjalan di padang gurun, kemudian mereka lari jalur dan lalu tiba di tempat yang lain di Eropa misalnya. Enggak. Alkitab katakan mereka jalan kemana-mana bersama-sama, bahkan mereka sama-sama mati. Nah gitu. Matinya di tempat kemana yang api dan tiang awan itu menuntun bangsa Israel. Sebagian mungkin berpikir, wah kalau namanya saya memberontak berarti saya ambil jalan lain dong, ya. Oh itu tiang api, ya udah. Kalau tiang api ke utara, aku ke selatan. Itu menurut manusia pemberontakan adalah seperti itu. Ambil jalan yang beda, pilih jalan lain. Kita bisa berontak sama orang tua suruh A, yang kita lakukan B. Kita pikir itu memberontak. Dan sebagian mungkin berpikir, kan saya tetap lakukan apa maunya mama saya. Saya kerjakan apa maunya papa saya. Saya nggak memberontak. Yes. Sampai situ bisa paham? Itu sebabnya judul ini kemudian bisa menggugah banyak orang nanti. Wah, ternyata itu memberontak. Walaupun saya kerjakan apa yang diminta oleh mama dan papa saya. Walaupun bangsa Israel pada faktanya adalah terus berjalan mengikuti kemanapun tiang api dan tiang awan itu berjalan, tapi ternyata Tuhan katakan, kamu telah memberontak terhadap Roh Kudus, dan itu mendukakan hati Tuhan.
Jadi perjalanan di padang gurun sebagai gambaran pemberontakan terhadap Roh Kudus. Ya, di sekolah minggu kita dengar cerita ini, wah hebat ya, lewat padang gurun ya. Yes, tuh kita lihat satu-satu apakah yang terjadi di padang gurun sehingga Tuhan menyatakan bangsa Israel, salah ketik, telah memberontak terhadap Roh Kudus. Dalam Bilangan 14 ayat 1 dikatakan, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Lihat, mereka sedang ikut tiang api dan tiang awan. Tapi apa yang dikerjakan? Bangsa itu mengeluarkan suara yang nyaring, didengar semua orang. Supaya apa? Supaya orang tahu bahwa kita sedang menolak segala keadaan yang sedang terjadi. Hatinya menolak. Paham? Hatinya menolak. Itu sebab tadi kita bilang, ketika orang tua kita suruh kita lakukan A, ya tapi kan saya lakukan A. Tapi kalau hati kita kemudian sebenarnya sedang menolak, dengan cara apa? Kita mungkin mengeluarkan suara nyaring. Wah, kenapa begini? Nggak mungkin, nggak boleh kayak gini, nggak cocok menurut saya. Itu bukan buat saya, tapi ya sudahlah. Tapi ya sudahlah, ku kerjakan pun. Ya udahlah, suka mama lah, suka bapak aja. Oke, udah bilang sama Tuhan, Tuhan kok gini keadaan, tapi ya udahlah Tuhan, katanya aku harus mengikuti kehendak, oke ikut aja lah, terserah Tuhan. Aduh, tapi nggak tahan. Sampai-sampai ketika mungkin kita sedang berdoa, bahkan kita menangis, bukan karena, ya pasti karena sedih, iya kan? Kita sedih oleh karena keadaan yang sedang terjadi. Dan kenyataan ini kita temukan begitu banyak dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang koas-koas itu udah mengerti benar itu. Ya kan, ketemu pasien yang kerjanya cuma komplain, mengeluh, bersungut-sungut. Dia sedih. Jarang kita ketemu pasien yang waktu divonis sama dokter, oh kamu kanker stadium 4. Lalu kemudian pasien itu bersorak mengeluarkan senyum, puji Tuhan. Tapi dia sering lakukan yang sebaliknya. Dia kata, oh tuh dokter gak mungkin. Mana ada keluarga saya yang kanker dokter. Gak mungkin itu. Dia berkata itu. Gak mungkin saya sakit gula dokter. Gak ada keluarga saya sakit gula. Dan kita dokter pun cuma bisa termenung, termanggu-manggu, bingung mau jawab apa. Sebab dokter juga nggak punya kuasa menentukan siapa yang sakit gula dan siapa yang tidak sakit gula. Amin. Orang boleh berkata tentang masalahnya sama kita, tapi kita nggak bisa buat apa-apa. Pemberontakan yang pertama adalah kalau seseorang itu kemudian sering membuat orang mengetahui apa yang dia rasakan sebenarnya adalah penolakan demi penolakan, demi penolakan, dan demi penolakan atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Mulai hitung saat ini, apa yang kau tolak dalam hidupmu? Saat ini juga, apa yang kau nggak terima? Tapi kau jalani. Tapi kan saya jalani, Pak. Aku nggak lari kemana-mana, Pak. Yes, kau nggak lari, tapi kau memberontak kalau kau tidak menerima. Oh berat ya, hati ini berat itu. Kamu sakit ya? Ya saya sudah terima, saya sakit. Puji Tuhan. Seperti di padang gurun aku terima. Tapi bukan sekedar hanya ikut saja, tapi saya menerima dengan tidak menolak gitu loh. Tidak menolak. Ayat yang kedua berkata, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Wow. Bersungut-sungut artinya apa? Menyatakan
segala keluhan. Segala perasaan yang negatif, sedih, marah, kecewa, dendam, apa yang negatif? Pasti lebih jago kita menentukan yang negatif daripada yang positif. Oleh karena keadaan yang sedang terjadi dan menyatakan bahkan kita putus asa, gak sanggup, gak mau lagi. Udah Tuhan, udah cukup. Iya, ya kan? Kan mereka bilang gitu. Sekiranya kami mati aja. Mati terserah. Mau di Mesir atau di padang gurun. Memang kita ikut ke padang gurun, kita ikut. Tapi kita bilang kayaknya lebih bagus mati. Dan nggak tahan lagi. Sakitnya luar biasa. Bu, keluhannya apa? Sakit kepala, sakit di perut. Oh iya, kan pasti kontrol. Berobat lagi minggu depan. Bu, keluhannya apa? Kalau dia bilang masih sama dok, tenang aja. Jadi nggak apa-apa bu? Ya udah nggak apa-apa. Ya orang begitu. Sebulan lagi datang. Bu, gimana bu? Aman dok? Lupa? Nggak pernah diingat-ingat gitu. Kan dokter udah tahu. Wah, gitu dibilangnya. Aku belum pernah juga ketemu pasien kayak gitu. Dokter udah pasti tahu lah. Dan harusnya memang dokter tahu. Kan ada catatan. Pasien A sakit kepala, ini. Kadang kita nanya sama pasien cuma buat dia ventilasi namanya, ya kan? Dia utarakan, tapi kita tahu bahwa ventilasi yang berulang-ulang tanpa makna malah akan semakin melemahkan. Dia harus punya pemikiran bahwa udah tahu loh dokter. Sampai situ bisa ngerti maksudnya. Kita harus punya pemikiran bahwa lihat ketika bangsa Israel itu berjalan di padang gurun bersama-sama dengan tiang awan dan tiang api, itu adalah tanda daripada kehadiran Allah. Allah itu hadir dan Allah itu lihat. Bukan hanya lihat, Allah itu merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ini sebabnya dia katakan, kalian telah memberontak terhadap aku. Memang kalian ikut tiang api dan tiang awan, tapi aku tahu karena kalian gak tahu mau kemana lagi. Kata Tuhan. Nanti kita juga jadi papa mama kayak gitu. Papa tahu kamu ikut, tapi kamu terpaksa kan? Kamu terpaksa kan? Benar, terpaksa kan? Lah kita yang jadi anak merasa nggak mau tahu gitu ya kan? Nanti kan kalian jadi papa mama di sini. Waktu kalian melihat anak kalian kemudian mengikuti semua apa yang kalian perintahkan, tapi dengan terpaksa, kira-kira kalian bisa tahu nggak? Bisa tahu? Kau nggak bisa tahu. Kalau kau nanti punya anak, lalu kau suruh anakmu melakukan sesuatu, kau nggak bisa tahu dia terpaksa atau nggak? Nggak tahu? Berarti kau nggak pernah terpaksa. Waktu disuruh papa mama kau nggak pernah terpaksa. Pernah merasa terpaksa melakukan apa yang diminta papa mama? Hah? Pernah. Terus kau tahu nggak kalau orang terpaksa melakukan apa yang kau inginkan? Tahu? Oh tahu, kirain nggak tahu. Apalagi Bapa di sorga. Waktu Bapa kemudian menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Hei, kamu sekolah di kedokteran ya? Ya mau gimana lagi? Kita bilang kayak gitu sama Tuhan. Mau gimana lagi Tuhan? Tuhan tahu kau sedang terpaksa. Dan kalau kau sedang terpaksa, Tuhan tahu kau sedang memberontak. Ada yang merasa terpaksa? Ada?
nyapu sama dia. Gak suka nyapu sama dia, tapi terpaksa. Karena gak ada pilihan loh. Kayak aku bilang tadi, gak ada pilihan. Mereka cuma bisa ikut tiang api dan tiang awan. Gak ada pilihan lain. Kalau mereka ambil pilihan lain, pilihan itu akan langsung mematikan bagi mereka. Ya. Terpaksa. Ayat yang ketiga, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Pemberontakan yang ketiga, tanda-tandanya adalah bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Amin. Jangan tanya kenapa, lakukan saja. Tapi bukan cukup dengan lakukan saja ya, karena bangsa Israel pun melakukan saja, tapi terpaksa balik-balik ke situ, balik-balik ke situ. Artinya apa? Jawaban yang mungkin selama ini ditawarkan oleh dunia ini, yang kita pikir itu bukan pemberontakan, ternyata menurut Tuhan itu sudah masuk ke dalam pemberontakan. Amin. So kalau dikatakan kepada kita, lalu apa yang harus kita harus sebenarnya berjuang untuk tidak memberontak. Wow, itu perjuangannya. Tidak memberontak, lawan segala pemberontakan. Artinya kalau yang sekarang itu dilemesin aja. Makanya ada itu kan, dilemasin aja kan, lemesin aja say. Kamu mau buat apa ya, lemesin aja dirimu, bukan dia kalau lemaskan. Amin. Lemas sendiri kok itu. Cuma kapan aku nggak tahu. Sampai kapan dia kuat gitu menyakiti kita nggak tahu. Tapi kalau kita lemas-lemas aja gitu, lalu dia semakin menyakiti kita, ya udah kita lemas-lemas aja. Ya buatlah. Kita tersenyum, makin dibuatnya kita tersenyum aja, ya kan? Lalu dia mulai berpikir-pikir, kenapa makin ku jahati? Kok si Ricky makin tersenyum? Amin. Bahkan kerja otak kita pun kayak gitu. Waktu kita rasa sakit karena satu penyakit, lalu kemudian otak kita menjadi stres karena penyakit itu, ambang rangsang nyerinya menjadi turun, lebih rendah. Yang harusnya sakitnya sebenarnya level 5, tapi ambang rangsangnya turun, sehingga level 5 rasa sakitnya level 10. Tapi kalau kita belajar menerima, ya sudah Tuhan, aku ikhlas, aku terima aja, rasa sakitnya itu turun. Bukan hanya ambang rangsang yang diturunkan, endorfin di kepala kita bisa keluar. Endorfin itu apa itu? Itu zat kimia yang ajaib. Kalau dia keluar di otak kita, dunia cuma milik yang keluar endorfin di otaknya gitu. Yang lain nggak ada. Dunia milikku. Itu endorfin hebatnya. Dan ada zat itu di otak kita. Hanya bisa dikeluarkan ketika seseorang itu memutuskan untuk bersukacita, gembira dalam segala keadaan. Sebab yang memerlukan endorfin itu adalah orang yang dalam keadaan yang susah, Pak. Iya. Kalau memang kita lagi senang-senang juga nggak perlu endorfin, memang udah senang. Persoalannya lagi sulit, lagi in trouble, lagi in distress, di situ kita perlu endorfin. Itu sebabnya Alkitab berkata hati yang gembira adalah yes. Itu kalau diganti dengan bahasa kedokteran, endorfin adalah obat yang manjur. Nah, endorfin yang ciptakan kan Tuhan, ya. Sistem imunitas siapa yang ciptakan? Tuhan. Dan sistem imunitas itu bisa bekerja dengan sangat baik. Itu ditentukan oleh kestabilan hormon-hormon di tubuh kita. Amin. Jadi kalau ketemu pasien,
Waktu dia nanya terus sama kita tahulah. Selama dia masih bertanya-tanya, dia akan tetap sakit. Kenapa saya harus sakit, dokter? Kenapa, dokter? Tapi nggak ada keluarga saya kayak gini, dokter. Minggu depan nanya lagi, kenapa ya, dok? Kok saya harus sakit, dok? Minggu depan nanya lagi, kenapa ya, dok? Kok saya harus minum obat, katanya. Waduh, makin pening kepala kita. Kenapa ya, dok? Obat itu ada ya? Nggak rusak nanti ginjal kita, dok. Nah, minum obat. Waduh. Ya sudah, mau berhenti minum obat, kita tawarkan lah, kan kita nggak mau maksa. Berhenti minum obat ya, Bu. Benar ya, dok? Ya kan terserah ibu, mau minum obat tidak. Nanti kita lihat bulan depan rasanya apa. Nah, bulan depan mulai datang sempoyongan, oyong-oyong. Oh, jadi ini karena nggak minum obat ya, dok? Iya, jadi saya minum obat lagi. Iya, udah iya kita bilang. Ditanya lagi, sampai kapan aku minum obat, dok? Tuhan pun kayak gitu loh sama kita. Tuhan, kasih dong janjimu buatku. Iya, kata Tuhan. Kau mau kemana? Ya kayak bangsa Israel dong, yang masuk ke tanah perjanjian berlimpah-limpah susu dan madu itu loh, Tuhan. Benar Tuhan. Oke, besok lu gua bawa keluar dari tanah Mesir ya. Ikut ya? Yes. Iya Tuhan, ikut Tuhan. Waktu Tuhan bawa, lalu kemudian harus lewat padang gurun. Mulai kita rasa masalah. Mulai kita lupa bahwa yang membawa kita adalah Tuhan. Dan kita mulai komplain dengan keadaan. Entah siapa yang salah lagunya kayak gitu ya. Ayat yang keempat, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Mulai dah. Yang tadinya mikir mau ikut aja apa mau Tuhan, mulai muncul opsi-opsi. Dok, bisa nggak dok kalau pakai herbal? Ya kita bilang aja, ya mungkin bisa, tapi saya nggak tahu. Masa dokter nggak tahu sih bisa herbal atau enggak? Ya saya nggak tahu karena memang kami nggak pernah pelajari herbal. Tapi itu ada yang sembuh pakai herbal. Ya saya juga tetap nggak tahu itu. Pak, bisa nggak Pak? Nggak tanpa belajar bahasa Inggris Pak? Kayak gitu loh pertanyaannya. Nih yang belum bisa bahasa Inggris ini malam ini bertobat. Aku nggak tahu gimana caranya. Tapi aku bukan bilang dengan kau bisa bahasa Inggris lalu kemudian menjamin segala rancangan Tuhan, karena itu menurutku. Sebab aku pun melihat sendiri, tanpa mungkin aku melakukan sesuatu apapun, pasiennya juga bisa sembuh. Atau kita mungkin ambil cara yang lain, yang lebih ekstrim. Pak, Bapak bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau gitu aku belajar jadi badut. Ya aku mau bilang gini ya, kalau kita tahan jadi badut 24 jam sama pasien ya terserah juga ya. Karena obat itu sebenarnya adalah zat untuk menjaga kestabilan respon tubuhnya terhadap penyakit itu. Amin. Kalau dia udah pintar dengan hati yang gembira, lalu kemudian dia sembuh, dia kan kontrol sama kita. Lalu kita periksa, Bu, kok kayaknya udah sehat ya Bu ya? Lalu kita pasti akan memutuskan, kalau gitu kita coba Ibu berhenti minum. Iya dong. Aku nggak bilang sakit gula itu minum obat seumur hidup. Aku bilang, sampai kapan saya minum obat dokter? Aku jawab, selama masih sakit Bu. Iya. Ya iyalah Bu, kan aku nggak tahu kapan sakitnya, kapan nggak lagi Bu. Saya masih sakit Bu. Emang saya bisa sembuh? Bisa. Bisa Tuhan. Tapi dok, kami dokter nggak bisa membuat obat ini yang menyembuhkan sakit gula Bu. Kita bilang. Ingat Bu, obat ini nggak bisa menyembuhkan Ibu ya. Obat ini nggak bisa menyembuhkan, cuma bisa nurunkan gula. Nyembuhin nggak bisa. Kalau mau sembuh tanpa obat,
berarti kita perlu Tuhan. Dan kalau ibu katakan perlu Tuhan, aku baca di Alkitab yang kata Tuhan adalah hati yang gembira adalah obat yang. Ibu mau gembira, Bu? Nanti dia jawab, gimana aku bisa gembira, Dok? Sakit loh, aku sakit loh, aku Dok. Sakit kali ku rasa, Dok. Tapi gimana aku gembira, Dok? Iya kan? Bahkan Alkitab itu berkata, sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Ulang, sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Ulang, sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Siapakah yang perlu perlindungan? Orang yang dalam keadaan aman atau sedang dalam keadaan terancam? Berarti kalau kau mau punya perlindungan dalam keadaan terancam, engkau harus bersukacita. Marah nih. Oke guys, oke. Amin. Jadi waktu kau terancam harus suka. Dan gak mungkin kau bisa sukacita karena keadaan yang mengancam. Maka dikatakan sukacita karena Tuhan. Iya, katakan amin. Loh, kok bisa kita sukacita karena Tuhan? Sukacita itu adalah datangnya dari apa yang kau pikirkan dan kau ingat. Ayo. Itu bisa ngerti? Sukacita itu hanya bisa datang berdasarkan apa yang kita pikirkan dan kita ingat. Kalau kau pikirkan tentang Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang wow, Tuhan kau hebat, kau luar biasa, kau sahabat saya Tuhan, apakah kita tidak akan bersukacita dengan mengingat itu? Tapi kalau kau ingat masalahmu, aduh kok kayak gini, oh 3 kali 3 kok 8, itu harusnya 9, tapi kok 8? Kok sakit aku ya? Kalau itu yang diingat mana mungkin sukacita. Tapi kalau kita ingat Tuhan, Kau Allah yang hebat, Kau yang menciptakan langit dan bumi, Kau juga yang menciptakan tubuhku ini Tuhan. Aku gak mungkin ada tanpa kehendak daripada Tuhan. Aku gak mungkin ada kalau aku bukan kehendak Tuhan untuk ada. Amin. Kalau itu yang kuingat, mau seberat apapun masalah, mau dalam keadaan terancam bagaimanapun juga, satu-satunya yang bisa muncul secara fisiologis hanya akan ada endorfin yang muncul di sana. Sukacitamu akan mengalir. Waktu sukacitamu mengalir, itu menjadi perlindungan. Amin. Gak ada masalah yang terlalu besar. Tanda pemberontakan adalah orang yang mengusulkan dan meminta kepada Tuhan untuk bertindak menurut kepentingan dan perasaan kita sendiri. Itu sebabnya kalau ada pasien bilang sama aku, dokter doakanlah aku supaya sembuh, aku bilang aku bukan Tuhan. Aku gak bisa memerintah Tuhan untuk menyembuhkan kamu. Aku cuma bisa bilang supaya ibu ikut apa kehendak Tuhan. Sebab kalau kita sakit hari ini, itu pun pasti adalah bagian daripada rancangan Tuhan. Katakan amin. Minimal itu cara Tuhan untuk membelokkan kita dari jalan-jalan yang salah, lalu kemudian berbalik kembali kepada Tuhan. Amin. Pasien pun sedih. Jadi gitu dok. Ya udah, ayo kita berdoa, aku bilang. Tapi jangan harapkan aku akan bilang sembuh dalam nama Yesus. Aku bilang kehendak Tuhan terjadi kepada ibu. Kehendak ibu adalah mengikuti apa kehendak Tuhan. Amin. Karena bahkan kepada diriku sendiri pun Bu, aku gak pernah berdoa Tuhan,
biarlah aku sehat-sehat saja. Gak pernah tuh. Kalau aku sehat-sehat aja kan Tuhan, anakku bisa aku besarkan Tuhan. Kalau sehat-sehat, seakan-akan anakku itu kemudian bisa besar karena aku. Seakan-akan aku sedang membatasi kuasa Tuhan. Aku hanya bilang, Tuhan terserah. Kau kasih aku kesempatan, kekuatan untuk menjalani hidup ini, termasuk untuk membesarkan anakku. Terpujilah Tuhan. Besok juga Tuhan panggil hidupku. Terpuji juga Tuhan, soalnya aku juga datang samamu. Anak ini juga cuma titipan. Anak ini juga anak Tuhan, punya Tuhan kok. Apa hebatnya kok? Gak ada. Amen. Jangan ajari Tuhan. Hati-hati. Minimal gini. Jadi kita nggak boleh minta sama Tuhan. Aku bilang boleh 1 kali. Tapi ada juga yang bilang gini. Tapi katanya minta lah, ketuk lah. Maka kepadamu akan diberikan. Aku bilang konteksnya apa gitu. Kalau kita bilang konteksnya adalah kita bisa minta apa saja kepada Tuhan, berarti sebenarnya yang Tuhan siapa? Kita atau Tuhan itu yang Tuhan? Benarkah kita anggap dia Tuhan? Kalau kemudian ketika saya datang sama dia, saya cuma minta-minta. Bahkan kesannya saya memerintah. Bahkan kesannya saya mengajari Tuhan. Kayaknya lebih bagus kayak gini loh Tuhan. Dalam doa kita seakan-akan kita penuh kekudusan Tuhan. Biarlah dia bertobat dari kejahatan Tuhan. Padahal karena kita yang sedang dijahatinya. Paham ya maksudnya? Nah, apa yang terjadi kalau kita nggak memberontak? Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Apa? Jika Tuhan berkenan. So, kalau kita buat hidup kita itu kemudian menjadi berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan bawa kau masuk. Tuhan bawa kau masuk. Tiang api dan tiang awan itu akan menuntun kau masuk. Tapi kalau hidupmu nggak berkenan, aku mau bilang sama kita, tiang awan dan tiang api akan bawa kau berputar-putar sampai Tuhan capek sendiri. Berapa lama Tuhan capek? 40 tahun. Lalu kemudian apa? Dibawa mati. Pilihan ada di tangan Tuhan. Tapi Tuhan kasih tahu sama kita, kalau kau buat hidupmu berkenan kepada Tuhan, wow, Dia akan bawa kita masuk dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Wow. Bagian ini enak, bacanya enak. Tapi orang sering lupa, jangan cuma limpah-limpah susu dan madu yang dihafal, Bang Riki. Yang dihafal itu adalah Tuhan, temukan hidupku berkenan sama Tuhan. Mohon ampun Tuhan, kemarin aku gak berkenan sama Tuhan. Benar. Setiap kita memberontak sama Tuhan, kita tidak berkenan. Berarti setiap kali kita bersungut-sungut, Tuhan tidak berkenan. Setiap kali kita rasakan kita terpaksa, berarti Tuhan tidak berkenan. Kita memberontak. Itu sebabnya aku katakan, menangislah ketika kau memuji menyembah Tuhan. Nangis bukan karena nangis keadaan, Bu. Kau menangisi dirimu yang ternyata kau sadari bahwa kau sudah memberontak sama Tuhan dan kau mau Tuhan, aduh Tuhan ampun, Tuhan ampun. Aku kemarin gak berkenan sama Tuhan, ampun Tuhan. Aku gak berkenan sama Tuhan. Bukan Tuhan sakit kali. Bukan. Amin. Ngeri kali keadaan ini. Bukan itu yang buat kita nangis. Tapi karena sadar kita kan kemarin aku ada mengeluh loh. Sedikit aja sebenarnya aku mengeluh. Keluar dari mulutku pertanyaan, kok kayak gini Tuhan? Waktu itu kita menyadari kita memberontak sama Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Cuma itu aja, jangan memberontak. Jangan terpaksa. Jangan komplain. Jangan mengeluh. Apapun keadaanmu, puji Tuhan, gitu loh. Oh, keluar pengumuman, aku remedial.
23 blok remedial katanya. Dari jumlah blok yang cuma 20. Amin. Iya. Kalau itu pun Tuhan, ya udah Tuhan, aku gak mau memberontak. Amin. Karena kita tahu kalau nanti udah Tuhan yang bawa kau, pimpin kau, Dia temukan kita berkenan kepada Tuhan, ya sudah, itu cuma segini aja. Nih, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu kuberikan kepadamu. Tapi kita hari ini sadar ada banyak sekali pemberontakan demi pemberontakan yang telah kita kerjakan. Itu sebabnya aku berkata, aku gak apa-apa sakit Tuhan, sakit paling berat Tuhan, kanker stadium 8 gitu loh, yang gak perlu definisi manusia, kuserahkan definisinya sama Tuhan. Terserah. Sebab aku tahu kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, waktu Tuhan temukan kita berkenan, itu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dari kita. Orang akan bertekuk lutut. Orang gak akan bertekuk lutut lihat Tuhan kalau hari ini aku bilang, hei lihat aku sehat-sehat saja karena aku berdoa sama Tuhan tiap hari supaya aku sehat. Biasalah, memang sehat. Tapi kalau kemudian satu hari kalian temukan aku sakit kanker stadium 8, aku bilang, gak perlu kalian lihat aku sembuh, cukup kalian lihat aku tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Aku kasih tahu sama kalian, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itulah yang kuikuti, kehendaknya lah yang kujalani hari ini. Belum pun aku disembuhkan Tuhan, kalian dua pasti akan bertekuk lutut. Oh, siapa Tuhannya itu? Apalagi kalau Tuhan kemudian kutunjukkan kuasaku, sembuh. Agak bingung orang, kok bisa sembuh? Jangan takut kepada bangsa, mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Berarti apapun masalah dan persoalan kita, jangan doakan masalah dan persoalan. Ya? Doakanlah dirimu. Untuk apa? Untuk mengikuti dengan ikhlas, dengan rela, tak bersungut-sungut, tidak mengeluh, nggak komplain. Dan kalau kita sadar satu waktu, oh ternyata kemarin komplain Tuhan, menangislah kau, berteriaklah kepada Tuhan, mohon ampun Tuhan. Jikalau boleh Tuhan, aku masih berjuang untuk bisa berkenan kepadamu Tuhan. Waktu hidup kita berkenan kepada Tuhan, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Lagu itu di Roh Kudus. Kita nyanyi satu lagu ya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang
firman-Mu pada malam ini Tuhan. Kami percaya waktu Engkau menemukan kami sebagai orang yang berkenan kepadamu Tuhan, Engkau akan bawa kami masuk ke tanah perjanjian kami. Perjuangan kami bukanlah untuk meminta agar segala yang terjadi itu kemudian menjadi lebih baik menurut pandangan kami. Tapi perjuangan kami sesungguhnya adalah berjuang supaya diri kami Kau temukan berkenan kepadamu Tuhan. Dan kapan Kau temukan kami berkenan? Waktu kami tidak memberontak terhadap Roh Kudus-Mu Tuhan. Hari ini kami mungkin berseru sekuat tenaga kami, menangis bahkan Tuhan, bukan untuk meminta supaya keadaan menjadi seperti apa yang kami harapkan, tapi kami berseru memohon ampun, menangis memohon ampun kalau hari-hari yang lalu seringkali kami sudah memberontak tanpa kami sadari Tuhan. Waktu kami menjalani segala sesuatu dengan terpaksa, waktu kami menjalani segala yang datang kepada kami dengan penolakan, waktu kami menjalani segala sesuatu itu kemudian menimbulkan sakit hati, kecewa di dalam diri kami, Engkau tidak menemukan kami berkenan kepadamu Tuhan. Dan kami menangis memohon ampun supaya kiranya Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk bertobat, sampai pada waktunya nanti Tuhan temukan kami berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi. Kami bersyukur untuk hal-hal yang datang, bahkan hal-hal yang paling buruk sekalipun yang datang dalam hidup kami. Sebab kami percaya sebagaimana tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel harus melewati padang gurun yang begitu ganas, padang gurun yang penuh dengan tantangan, padang gurun yang penuh dengan hal yang menyakitkan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, apa yang paling menyakitkan menurut dunia ini, bahkan apa yang mungkin paling berkuasa menurut dunia ini, itu sudah Engkau taklukkan, Engkau kalahkan semua kuasanya. Sehingga kami dapat berkata, melewati bara api sekalipun kami tidak akan terbakar, disudutkan oleh semua orang kami tidak akan pernah tersudut, disakiti oleh siapapun kami tidak akan sakit hati, sebab kami tahu yang kami jalani, yang kami ikuti adalah tuntunan dan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami, papa mama kami, abang kakak kami, adik kami Tuhan, semuanya yang Tuhan telah berikan bagi kami. Hari ini kami menerima apapun keberadaan, tidak dengan terpaksa, tapi kami dengan kerelaan hati. Segala sesuatu yang kami alami semuanya adalah kehendak Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, sekalipun prediksi demi prediksi itu dikeluarkan akan ada masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kami percaya Tuhan, selama kami ikut berjalan dalam kehendak Tuhan dengan tidak memberontak, dengan tidak memberontak, dengan tidak memberontak, sehingga Tuhan temukan kami berkenan, maka mujizat-Mu, kuasa-Mu akan Kau nyatakan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk cuaca sore ini Bapa, sungguh-sungguh cuaca di mana kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tapi walau demikian pun, apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan tetap rancangkan yang terbaik buat anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar anak-anak mau akan pulang, Tuhan sertai anak-anak-Mu ini di perjalanan mereka. Jadikan mereka orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh. Hamba berdoa Tuhan, Engkau tunjukkan kuasa mujizat-Mu melalui anak-anak-Mu di tempat ini. Semuanya jadi jalan Tuhan untuk menunjukkan kuasa dan mujizat di dunia ini, dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Semua mulut lidah akan mengaku Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini kekasih hati Tuhan, mari buka kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga dan pulanglah. Dan Kau bawalah anugerah,
damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus itulah menyertai kamu sekalian, mulai daripada malam ini, besok sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya kepada Tuhan bersama kita katakan